Siapa ilmuwan yang paling nekat dalam sejarah? Mungkin banyak dari kalian akan menjawab Galileo Galilei. Kita semua mungkin pernah mendengar ceritanya. Galileo adalah orang yang berani melawan arus dunia dengan mengatakan bahwa bumi mengelilingi matahari. Akibatnya, dia diadili, vonis penjara seumur hidup yang kemudian diubah menjadi tahanan rumah seumur hidup dan karyanya dibungkam. Tapi bagaimana jika saya katakan, Galileo bukanlah yang pertama. Jauh sebelum Galileo, bahkan 1800 tahun sebelum Kopernikus lahir, ada seorang pria Yunani bernama Aristarchus of Samos. Di tahun 3000 sebelum Masehi, dia sudah menyuarakan, api matahari itu lebih besar dari bumi, tidak masuk akal yang besar mengelilingi yang kecil. Lalu, kemana perginya pengetahuan itu? Mengapa selama 1000 tahun lebih, manusia kembali percaya bahwa bumi adalah pusat semesta? Apa manusia jadi bodoh? Tentu tidak. Jawabannya lebih mengerikan. Karena kebenaran itu mengguncang tatanan. Selamat datang di Kasmari. Mari kita membedah anime Orb on the Movement of Earth. Kita tidak hanya bicara soal astronomi. Kita bicara tentang bagaimana sebuah rumus matematika bisa mengubah makna hidup, mengubah persepsi mengenai dunia, dan mendorong seseorang melakukan tindakan fatal demi keindahan. Sebelum kita menghakimi karakter di anime sebagai orang yang kolot, kita harus memahami satu hal terlebih dahulu. Geosentrisme, atau kondisi bumi yang diam, dan matahari yang mengelilingi bumi, adalah kesimpulan yang paling logis bagi indera manusia. Saat itu, manusia belum memiliki teleskop, dan tidak mengetahui konsep gravitasi, sehingga mempengaruhi bagaimana manusia itu mengamati dunia. Coba rasakan sekarang. Apa kalian merasa kursi atau kasur kalian bergerak dengan kecepatan 1600 km per jam? Tentu tidak. Rasanya seperti kalian diam di tempat. Mata kita melihat matahari terbit dan tenggelam. Jadi, mengatakan bumi bergerak justru terdengar seperti khayalan gila. Hari ini kita tahu, alasannya berkat hukum inersia Newton. Kenapa kita merasa diam? Karena kecepatan bumi itu konstan. Rasanya sama persis seperti kita duduk tenang di dalam kereta cepat atau pesawat. Kita tidak merasa bergerak, padahal kita melesat ribuan kilometer per jam. Namun, saat itu tidak ada yang tahu. Oleh karena itu, pernyataan bahwa kita lompat dan jatuh di tempat yang sama atau tidak mengalami perubahan awal dan akhir merupakan argumen yang mutlak untuk menentang pernyataan bahwa bumi itu bergerak. Di anime, hal tersebut disadari oleh Raval saat ia terjatuh. Ia merasakan bahwa gunung bergerak, padahal ia sendiri yang berputar. Pemikiran itu juga dipicu oleh Herbert, orang sesat yang dibebaskan, yang mengabdikan dirinya untuk membuktikan bahwa bumi itu bergerak. Kejadian tersebut membuka persepsi baru dari Raval, sehingga melakukan penelitian terkait dengan heliocentrisme, yakni kondisi bumi berotasi dan berevolusi. Tentu saja ide ini punya musuh. Di anime disebut dengan Sea Church. Dalam analisis kali ini, saya sebut sebagai otoritas. Saya perlu berikan disclaimer terlebih dahulu. Anime Orb on the Movement of the Earth adalah fiksi sejarah. Konflik utamanya bukan agama versus sains, tapi kekuasaan versus kebenaran. Otoritas takut pada heliocentrisme bukan hanya karena ayat, tapi karena dampak sosialnya. Jika heliocentrisme benar, maka otoritas yang salah, yang menyebabkan masyarakat ragu dengan kebenaran yang dilontarkan oleh otoritas. Oleh karena itu, otoritas menganggap penelitian heliocentrisme itu menentang otoritas, sehingga orang yang melakukan penelitian tersebut dianggap orang sesat yang akan diinkuisisi. Lalu, mengapa orang terdorong untuk mencari keindahan atas kebenaran langit walau sangat berbahaya? Karena ada satu cacat di langit, yakni gerakan mundur planet atau retrograde motion. Untuk menjelaskan ini, penganut bumi diam harus membuat rumus super duper rumit bernama epicycle. Rumusnya berantakan seperti benang kusut. Disinilah karakter utama kita, yakni Raval, jatuh cinta bukan pada mataharinya, tapi pada estetika matematikanya. Jika matahari di tengah atau heliocentris, semua gerakan planet menjadi lingkaran yang sangat rapi, sederhana, dan indah. Tidak seperti epicycle yang rumit dan tidak indah. Di dalam sains, ada prinsip yang bernama Occam's Razor, yang menyatakan solusi yang paling sederhana biasanya adalah yang benar. Raval terobsesi pada keindahan ini. Dia merasa, jika dia membiarkan kebenaran seindah ini hilang, dia mengkhianati alam semesta. Bagi Raval, hidup dunia yang jelek dan tidak logis lebih buruk daripada kehilangan nyawa. Pada akhirnya, Raval kalah melawan Novak, yakni seorang inkuisitor. Ia dicap sebagai orang sesat dan dieksekusi. Namun, pemahaman, pengetahuan, pola pikir dari Raval tidak kalah dan tetap abadi. Disinilah estafet pengetahuan dilanjutkan. Pada chapter Oxy, Gerakan retrograde dari Mars ini juga diamati oleh karakter bernama Grass.
yakni rekan Oxy. Selama 2 tahun dia menatap langit, ia berharap menemukan keindahan. Tapi, yang dia temukan adalah Mars yang berhenti dan mundur. Harapannya hancur. Namun, di tengah keputusasaan itu, mereka menemukan harapan baru dari catatan seorang tahanan yang mereka kawal. Grass langsung sadar, ini dia jawabannya. Dia merasa penemuan ini sangat brilian dan harus segera diserahkan pada satu-satunya orang yang bisa memahaminya, yakni seorang biarawan jenius bernama Badeni. Sayangnya, Grass kehilangan nyawa dalam kecelakaan sebelum sempat menyerahkan penemuannya. Kehilangan Grass inilah yang menjadi beban bagi Oxy. Oxy yang awalnya penakut dan menganggap langit itu menyeramkan, terpaksa melanjutkan mimpi dari Grass yang jatuh itu. Dia melanjutkan pengamatan bukan karena berani, tapi karena dia tidak bisa membiarkan pengorbanan rekannya sia-sia. Di anime, heliocentrisme memang menyebabkan pandangan orang menjadi berubah, bukan kepada otoritas saja, tapi bagaimana memaknai hidup. Mari kita lihat dampaknya pada karakter Oxy. Dalam pandangan lama, bumi ada di pusat, yang artinya bumi adalah dasar sumur. Semua hal jatuh ke bumi, maka bumi merupakan dasar dari semesta, tempat dari segala kotoran mengendap. Manusia dianggap makhluk rendah yang jauh dari surga. Tapi, ketika Oxy memahami heliocentrisme, pandangannya berubah total. Jika bumi bergerak mengelilingi matahari, berarti bumi juga ada di langit. Bumi adalah bintang, maka bumi juga memiliki keindahan. Pemahaman ini memberikan makna baru yang dahsyat. Kita tidak tinggal di sampah semesta, kita sedang terbang di antara bintang-bintang. Sains membuat mereka mencintai kehidupan ini. Akan tetapi, otoritas tidak suka hal tersebut. Ini menyebabkan manusia tidak dianggap spesial. Dalam memperjuangkan heliocentrisme, pemikiran tersebut tentunya butuh bukti yang tak terbantahkan. Bagaimana mereka membuktikannya tanpa teleskop canggih? Mereka menggunakan metode observasi menggunakan mata Oxy. Kuncinya ada di planet Venus. Jika bumi di tengah, Venus seharusnya selamanya hanya terlihat berbentuk sabit. Tapi Oxy dengan ketajaman matanya berhasil melihat bahwa Venus bisa bersinar hampir penuh atau purnama kecil. Satu fakta visual ini adalah checkmate. Alam semesta tidak bisa berbohong. Namun, ada satu hal yang menganjal di benak Badeni. Jika memang orbit planet bulat sempurna, terus mengapa terdapat kesalahan-kesalahan perhitungan dalam analisisnya? Di tengah analisis, ia melihat kalung milik Oxy. Lalu ia menggerakkannya di mana terdapat 2 paku untuk menggantung. Dia menemukan bahwa gerakannya bisa berbentuk oval atau elips, dan akhirnya Badeni selesai menyempurnakan teori heliocentrisme. Di dunia nyata, Johannes Kepler merupakan orang yang pertama kali menjelaskan bahwa planet bergerak dalam orbit elips melalui hukum Kepler satunya. Penemuan tersebut merupakan penemuan revolusioner pada abad ke-17 yang menggantikan pandangan orbit lingkaran sempurna yang dianut sebelumnya. Setelah teori ini dirampungkan, harga sebuah kebenaran harus dibayar mahal. Bukan nasib sial, tapi sebuah tragedi yang tak terelakkan. Jolenta ternyata anak dari Inquisitor Novak. Pertemuan mereka membawa petaka. Oxy dan Badeni akhirnya tertangkap. Mereka tidak menyerah, tapi kalah oleh kekuatan fisik otoritas. Keduanya gugur dalam eksekusi, meninggalkan Jolenta yang harus lari membawa beban estafet itu sendirian. Jolenta akhirnya muak. Dia muak melihat pengetahuan dibungkam. Dia muak melihat pernyataan kritis dianggap sesat. Karena tidak ada ruang untuk berdebat, Jolenta memilih medan perang. Dia mendirikan organisasi Front Pembebasan Orang Sesat untuk melawan otoritas secara formal. Saat itu, otoritas juga melakukan banyak hal yang tidak sepantasnya, seperti korup, bersenang-senang di atas kesengsaraan rakyat, dan tidak menepati janjinya untuk mengayomi masyarakat. Di dunia nyata, hal tersebut juga terjadi di abad ke-16. Terdapat reformasi untuk pembaharuan otoritas saat itu, yang bertujuan untuk memperbaiki korupsi, memperjelas doktrin, dan menghidupkan kembali spiritualitas. Di anime Orb, pengetahuan digunakan sebagai senjata untuk menggulingkan otoritas. Front Pembebasan Orang Sesat ingin membuat heliocentrisme dipercayai banyak orang dengan melakukan penggandaan dari buku yang ditulis oleh Oxy dengan mesin cetak huruf lepas. Karena dalam buku tersebut tidak hanya membahas ilmiah dan perhitungan saja, tapi bagaimana pengetahuan berdampak pada pola pikir kita. Pengetahuan digunakan untuk menyanggah propaganda dari otoritas. Di anime Orb, banyak yang terjadi dalam mempertahankan teori heliocentrisme. Jalan menuju kebenaran ini tidak suci.
Disinilah plot twist kelamnya terkuak. Kita mengira Raval adalah pahlawan tanpa celah, tapi demi melindungi riset yang indah, Raval melakukan tindakan yang sangat dingin. Dia menyingkirkan seorang yang menghalangi jalannya, dan orang itu adalah ayahnya Albert. Lalu siapa Albert? Dia adalah karakter polos yang muncul di akhir cerita. Ini adalah ironi yang sangat pahit. Raval menghabisi ayah dari seorang yang kelak justru akan menyelamatkan risetnya. Ini menunjukkan bahwa pencarian kebenaran pun bisa menjadi monster. Obsesi pada sains bisa sama destruktifnya dengan fanatisme pada dogma. Raval rela mengotori tangannya sendiri demi memastikan api pengetahuan tidak padam. Pada akhirnya, semua karakter utama kita tumbang. Raval, Badeni, Oxy, Jolenta, mereka semua gugur dalam perjuangan ini. Tapi di Orb, kededaan raga hanyalah bagian dari estafet. Pemikiran mereka selamat. Dan pemikiran itu akhirnya sampai ke telinga Albert saat ia berjalan di kota. Awalnya Albert menolak. Baginya itu adalah hal yang mustahil. Tapi benih keraguan ini sudah tertanam. Perlahan tapi pasti, Albert mulai menyadari bahwa ayahnya dan para pendahulunya mungkin berkorban demi sebuah kebenaran. Ingat anak yang ayahnya disingkirkan oleh Raval tadi. Dia tumbuh dewasa menjadi astronom nyata di Universitas Krakow, Polandia pada tahun 1400-an. Meskipun dia punya trauma masa lalu, dia tetap mengajarkan ilmu itu. Dan tahukah siapa murid dari Albert? Seorang pemuda bernama Nicolaus Copernicus. Penulis anime ini melakukan manuver jenius. Dia menempatkan seluruh cerita dari Orb sebagai prequel dari sejarah nyata kita. Ia mengisi kekosongan sejarah antara Aristarchus yang terlupakan sampai ke Copernicus. Pesan akhirnya sangat kuat. Copernicus tidak menemukan teori itu sendirian. Ia berdiri di atas tumpukan pengorbanan orang-orang tak bernama seperti Hubert, Raval, Gras, Oxy, Badeni, dan Jolanta. Sains tidak dibangun di ruang hampa, tapi dibangun di atas darah dan air mata mereka yang berani menatap langit di zaman kegelapan. Jadi, ketika kita menatap langit di malam hari ini, ingatlah, pemahaman kita bahwa bumi itu bulat dan bergerak adalah privilege yang mewah. Anime Orb mengingatkan kita untuk tetap rendah hati. Kita bukan pusat semesta, tapi kita juga bukan sampah. Kita adalah penjelajah di sebuah batu biru yang mengelilingi bintang. Pengetahuan itulah yang membuat hidup yang singkat ini menjadi bermakna. Pengetahuan itu membuat kita melihat alam semesta lebih indah. Menurut kalian, apakah teknologi masa kini membuat kita lebih bijak? Atau kita justru punya dogma baru yang menghambat sains? Silahkan diskusi di kolom komentar. Saya Ki Asmari, sampai jumpa di analisis berikutnya. Terima kasih, dan teruslah berlogika di balik fiksi.